saya juga ingin melihat dulu, mereview ini ada sebuah keterangan juga dari BMKG bahwa ada surat sebenarnya yang diberikan saat itu kepada pihak AirAsia begitu ya. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Kepala BMKG Adi Eka Satya terkait dengan cuaca atau kondisi cuaca saat itu. Benar atau tidak Pak ada surat itu Pak? Benar, dan surat itu sebetulnya surat internal. Laporan kami kepada Menhub untuk meminta pengarahan dalam upaya peningkatan pemanfaatan informasi cuaca. Lalu standar operasi ini seperti apa sih Pak? Apakah memang pilot harus atau diwajibkan untuk mengambilkan informasi cuaca tersebut atau bagaimana Pak? Ya, pada galibnya syarat mendasar bahwa setiap pilot yang akan terbang tentu saja perlu mengetahui perkembangan potensi pertumbuhan atau perubahan cuaca, terutama dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, informasi itulah yang kemudian tentu mereka perlu dapatkan, sehingga mereka bisa membuat istilahnya flight plan, jalur-jalur mana saja yang akan dilalui. Menurut Kepala BMKG ada surat yang terbaru di dalam flight document yang dari sebelumnya begitu. Jam 1 pagi menerima AirAsia sebelum terbang atau KZ8501, jam 7 ada lagi yang data cuaca terbaru. Ini yang mana yang harus menjadi patokan penerbang sebenarnya, Pak Wisnu? Ya, pilot itu harus menyusun, membuat flight plan. Nah, tentu saja karena kesibukan pilot yang begitu banyak, begitu bebannya berat, maka ada petugas yang diserai secara undang-undang sah untuk menyiapkan itu, yaitu Flight Operation Officer. Nah, Flight Operation Officer itulah yang membuat rencana penerbangan itu untuk segala macamnya, yang ini nanti kaitannya berantai. Ketika butuh laporan cuaca untuk membuat flight plan, karena flight plan ini nanti menentukan banyaknya bahan bakar yang dibawa, banyaknya penumpang yang bisa dinaikkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi peran ini cukup penting, bahwa nanti apakah petugas flight operation officer itu mendapat informasi dari mana, itu yang perlu didalami lagi. Nah, itulah petugas, mungkin inspektor dari Kementerian Perhubungan nanti yang harus mendalami. Berarti saya langsung tanya ke Kapten Bintang, apa sih Cap prosedur yang dijalankan seorang penerbang sebelum akhirnya menerbangkan pesawatnya? Istilahnya adalah before departure ya. Jadi before departure seorang pilot itu langsung masuk ke briefing office. Jadi setiap perusahaan tuh berbeda-beda. Jadi tergantung daripada perusahaan itu masing-masing. Contohnya perusahaan itu bisa memakai FOO, istilah dispatcher gitu ya. Tadi yang dibilang Pak Wisnu itu, dia sudah persiapkan. Jadi penerbang datang ke situ, dia briefing sama FOO-nya itu, di briefing. Jadi di briefing cuaca, keadaan di stasiun setempat dan alternate dan sebagainya. Dan terakhir kalau sudah firm, si pembuat flight plan itu dia juga bertanggung jawab. Berarti ada berapa orang yang tanggung jawab di dalam flight plan? Di flight plan itu pembikin, FOO itu. FOO ya. FOO dia akan sign. Nah nanti setelah dikonfirm sama penerbang ya, setelah setuju, dia juga penerbang itu katanya akan sign juga. Ada 2 orang berarti? Ada 2 orang yang akan sign di situ. Pilot and command, ya. Istilahnya pilot and command dan flight operation officer. Dan di situ ada pernyataan bahwa flight and command benar-benar memahami isi dari flight plan ini dan benar dan bisa menerima tanda tangan. Apakah di dalam sini juga ada air traffic controller? Tidak ada. Belum. Tidak ada, itu internal. Ini internal kita. Nah, setelah itu FOO mencari, dia membuat suatu clearance ke ATC, departure clearance. Mama dia departure jam 7. Dia harus minta izin ke ATC bahwa untuk ini pesawat ini akan departure jam 7, izin. Gitu. Nah, dari situ setelah penerbangnya mendapatkan cuaca, terus nanti penerbangnya akan urusannya sama fuel, sama bahan bakar yang dibawa. Setelah sama-sama agree menuju pesawat. Nah, pesawat itu tidak akan dirilis oleh ATC kalau belum ada clearance dari ATC. Nah, ATC itu ngasih clearance setelah ada permintaan dari FO-nya sendiri, dari dispatchernya itu sendiri. Kita sambil melihat standard operating procedure dari
komunikasi pilot dan ATC sebelum terbang ini. 2 jam sebelum terbang, pilot harus menyerahkan rencana terbang kepada Air Traffic Control. Ini benar ya? Lalu kemudian setelah itu, ini prosedur yang berikutnya, data rencananya berisi jenis pesawat, rute penerbangan, waktu tempuh, jumlah bahan bakar. Ini adalah isi dari flight plan, itu salah satunya itu. Ada beberapa itu. Jenis pesawatnya, jumlah bahan bakar yang dibawa. Dan keadaan cuaca bukan hanya menjadi elemen tambahan, tapi justru prioritas dalam pembuatan ini ya, flight plan ini ya. Ini pemberitahuan ke ATC. Ya. Oke, lalu kemudian setelah data rencana terbang diterima, pilot mendapatkan laporan kondisi rute penerbangan dan lain-lain. Data dari ATC ini paling telat didapatkan 1 jam sebelum penerbangan. Berarti kalau pukul 5 departure-nya berarti harusnya pukul 4. Jam 4 itu pilot kan harus sudah masuk, mulai siap mau masuk ke kokpit. Ya. Nah, sebelum masuk ke kokpit itu mendapat briefing dari Flight Operation Officer itu biasanya. Katakan itu untuk mendapatkan ini rutenya begini, muatannya begini, sebagainya. Itu. Apakah Kapten Bintang selalu mendapatkan kondisi cuaca itu 1 jam sebelum terbang? Tergantung. Misalnya, kondisi apa yang tidak 1 jam sebelum terbang? Maksudnya briefingnya itu. Jadi briefing itu tergantung, mama saya baru mendarat dari mana. Ground stopnya cuma setengah jam, 45 menit. Ya, otomatis bukan 1 jam gitu. Nah, jadi persiapan itu saya akan di briefing setelah saya mendarat, di briefing kembali. Ini cuacanya seperti ini, Anda lewat jalur sini, kamu yang dibawa view-nya sekian. Captain pernah nggak terbang, tapi posisinya mendapatkan data cuaca jauh sebelum terbang? Kira-kira 5 jam sampai 6 jam dengan kondisi seperti AirAsia QZ8501. Jadi forecast itu berlaku bisa 24 jam. Forecast itu nanti akan bicara umpama ini di wilayah Medan. Medan ini jam 6 sampai jam 9 cuacanya seperti ini. Di atas jam 9 cuaca seperti ini. Nanti jam 9 ke atas cuaca kembali lagi. Akurasi? Baik. Namanya forecast, Mbak. Iya. Forecast nama ramalan. Ramalan bukan kepastian. Jadi bisa ya, bisa enggak. Akurasi bisa 50%, benar 5% tidak gitu ya? Sejauh ini lebih. Sejauh ini pengalaman saya 1:1 jadinya. Bukan lebih. Artinya tingkat akurasinya cukup bagus, apalagi dengan fasilitas BMKG yang dimiliki itu bisa sampai 8. Karena mereka pilot itu mendapatkan juga foto satelit dan sebagainya. Sehingga dia bisa mendapatkan data-data itu sehingga akurasi bisa 80-90% rasanya. 80-90%. Baik, kita lanjut setelah jeda, Cap dan juga Pak Wisnu, sesaat lagi tetap bersama kami. Kembali, apa kabar Indonesia Malam? Tadi saya lanjut ke Cap Bintang ya, sudah melihat prosedur yang begitu ketat juga, meskipun cuaca ini sebenarnya bisa dipredik 24 jam gitu. Nah, kalau dengan kondisi tidak paling baru begitu data yang didapatkan dari BMKG, berarti tidak masalah buat penerbang. Jadi karena sudah ada di sistem pesawat. Cuaca itu ya. Jadi gini, kita berangkat dengan forecast yang ada. Kadang-kadang dikasih satelit cuaca. Satelit cuaca itu adalah satelit yang dia orbitnya 1 jam sekali. Itu kita bisa tonton juga. Nanti kita dari forecast dan satelit itu kita bisa karena kita belajar juga, akhirnya kita tahu, oh ini akan bergeser ke sini, oh ini akan hilang. Nah, itu pesawat mungkin nggak bisa lewat situ, atau bisa, itu nanti pilotnya akan ngejas sendiri. Dan dari situ, penerbang biasanya kalau memang tidak on plan dia akan bilang ke FOO, personnya itu, minta dirubah, minta ditambah bensin, dan sebagainya. Tapi dalam arti, kalau sudah di atas, cuaca itu bisa dilihat dari radar yang ada. Jadi kalau information cuaca itu biasanya kayak ATC memberikan informasi dalam arti kota yang dituju atau kota mana yang diminta oleh pesawat itu. Kita saya tidak ingin juga berspekulasi soal apa yang menyebabkan kecelakaan ini, karena kita pasti hormati proses KNKT begitu ya Pak Wisnu. Tapi dengan kondisi weather predicted 24 jam tadi, bisa diprediksi 24 jam, lalu kemudian sistem pesawat juga mumpuni untuk membaca cuaca. Kira-kira celah apa sih yang bisa mempotensikan keselamatan penumpang di udara? Ya, banyak.
faktor. Banyak faktor yang menyebabkan itu, sehingga itu sebabnya kami betul-betul tidak berani berspekulasi sebenarnya apa yang terjadi. Biar KNKT yang akan menyelesaikan ini dengan data-data yang ada. Karena spekulasi itu ketika belum ada data seperti sekarang ini, seolah-olah semuanya ya, gitu ya. Apapun yang kita katakan itu seolah-olah benar gitu. Padahal bukan itu. Nah, ini yang kami khawatirkan. Oke. Kita menyambut MEA juga 2015, masyarakat ekonomi ASEAN. Itu akan lebih luar biasa lagi, dunia penerbangan kita akan menjadi kebutuhan sangat penting begitu, Pak Wisnu. Pasti tentunya kita harus majunya lebih dengan kondisi seperti ini. Ini pelajaran yang sangat berharga dan mahal begitu yang harus dikenakan. Bagi Pak Wisnu, apa yang sebenarnya harus diperbaiki? Jadi gini, sebelum itu, kami ingin sampaikan bahwa pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia itu sudah seamless dengan Australia, dengan Singapura, dengan Malaysia. Kami setiap 6 bulan sekali itu ada pertemuan antara Indonesia, Australia, Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, itu 6 bulan sekali. Tempatnya berpindah-pindah. Itu untuk mengevaluasi dan menyamakan layanan yang ada, termasuk fasilitas. Fasilitas kita untuk data sharing, kita juga untuk pelayanan itu, fasilitas kita ada yang kita share ke Australia, Australia juga men-share ke kita, kemudian demikian juga dengan Singapura, dengan Malaysia, kita juga punya hubungan yang erat untuk meningkatkan itu. Itulah yang kita tingkatkan, bagaimana supaya pelayanan ini bagus, dan itu sudah kita lakukan. Pelayanan berhubungan erat dengan SDM. Saya ingin bicara nanti bagaimana traffic SDM ini, baik SDM pilot saat ini, pasti Pak Cap punya komentar sesuatu, dengan Pak Wisnu, bagaimana pelayanan penerbangan dalam segi SDM. Sesaat lagi kita akan kembali.